Para siswa, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Pak Flori dalam pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua? Harapan saya begitu. Dan Anda tetap semangat serta menjaga kesehatan. Pertemuan kali ini kita akan masuk pada kompetensi dasar yang ketiga, yaitu aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Pada bagian ini, kita akan secara khusus membahas mengenai aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Laki-laki dan perempuan diciptakan sejajar atau sederajat. Nah, kompetensi dasarnya sebagai berikut, bahwa setelah akhir pelajaran, setelah kita membahas semua, Anda diharapkan nanti mampu bersyukur atas diri Anda yang telah diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan yang sederajat. Itu dari aspek spiritual. Kemudian dari aspek sosial, kita diharapkan santun terhadap perempuan dan terhadap laki-laki sebagai ciptaan Tuhan yang sederajat. Jadi kita saling menghargai satu terhadap yang lain sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Kemudian dari aspek pengetahuan, diharapkan Anda nanti memahami sikap dan pandangan masyarakat tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki. Sedangkan pada bagian keterampilan, Anda diharapkan mampu melakukan aktivitas, misalnya menyusun doa, puisi, refleksi, clipping, tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator dari aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan, setelah pelajaran Anda diharapkan mampu menjelaskan hal-hal yang patut dibanggakan sebagai perempuan atau laki-laki. Dan yang kedua, Anda diharapkan mampu menjelaskan perilaku atau kebiasaan yang perlu dikembangkan agar menjadi pribadi perempuan atau laki-laki yang membanggakan. Dan yang ketiga, menjelaskan pandangan gereja tentang perempuan atau laki-laki seperti yang diinspirasikan dalam Kejadian 2 ayat 26 sampai dengan 27 dan Kejadian 2 ayat 18, 21 sampai dengan 23 serta Katekismus Gereja Katolik artikel 2333 dan 2334. Untuk memulai pelajaran kita pada kesempatan ini, baik kalau kita bersama-sama memperhatikan cerita berikut. Tuhan menciptakan pria dan wanita. Sebuah cerita rakyat mengisahkan bahwa manusia, pria, dan wanita pertama diciptakan Tuhan dari sebatang pohon kehidupan. Menurut cerita itu, dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika matahari sedang terik-teriknya, badai bertiup kencang, sungai-sungai dan lautan bergemuruh. Tuhan menebang sebatang pohon, dan dari batang pohon itu Tuhan memahat dan mengukir sosok tubuh manusia laki-laki sesuai gambar yang berada pada pikiran dan hatinya. Rupanya Tuhan harus bekerja keras untuk memahat dan mengukir bakal sosok tubuh laki-laki itu, sebab sebatang pohon itu banyak urat dan mata kayunya. Sudah selesai memahat dan mengukir bakal sosok tubuh laki-laki itu, Allah meniupkan nafasnya ke dalam hidung patung kayu itu, maka terciptalah manusia laki-laki yang pertama, kuat, kokoh, tegap, dan perkasa. Sesudah itu Tuhan melihat bahwa tidak baik menciptakan manusia sejenis laki-laki saja. Maka Tuhan mau menciptakan manusia yang lain, yaitu manusia wanita, supaya keduanya dapat saling melengkapi.
Ketika hendak menciptakan manusia wanita, Tuhan tidak menciptakan wanita dari batang pohon, tetapi dari daun-daun dan bunga-bunga pohon yang dipakai saat menciptakan laki-laki. Tuhan merangkai daun-daun dan bunga-bunga itu menjadi sebuah janur yang menyerupai sosok wanita, sesuai dengan gambaran yang berada dalam pikiran dan hatinya. Lalu Tuhan meniupkan nafas kehidupan ke dalam hidungnya, maka terciptalah wanita pertama yang cantik, lemah lembut perilakunya, dan halus bahasanya. Sesudah itu Tuhan mengantar manusia wanita itu kepada laki-laki. Manusia laki-laki menerima dengan sangat gembira teman hidupnya itu. Setelah beberapa hari, manusia laki-laki itu datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, makhluk yang Engkau berikan kepadaku membuat hidupku tak bahagia. Dia mempersoalkan hal yang kecil-kecil, berbicara tanpa henti, cengengnya minta ampun. Saya mau mengembalikannya kepadamu." Tuhan berkata, "Baiklah." Dan Tuhan menerima wanita itu kembali. Setelah beberapa hari berlalu, laki-laki itu datang kembali kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, hidup saya ternyata amat sepi tanpa wanita itu. Saya selalu teringat kepadanya. Saya teringat akan caranya dia berbicara dan berjalan, caranya dia menari dan memandang saya dengan sudut matanya. Saya terkenang akan cara dan bunyi tertawanya. Dia begitu cantik untuk dipandang dan begitu lembut untuk disentuh. Tuhan, berikan dia kembali kepada saya." Tuhan berkata, "Baiklah." Dan Tuhan memberikan kembali wanita itu kepadanya. Tetapi 3 hari kemudian pria itu datang lagi dan berkata, "Tuhan, saya tidak tahu harus berkata apa. Sulit untuk menjelaskannya. Tetapi saya berkesimpulan bahwa wanita itu lebih banyak mendatangkan kesusahan daripada kesenangan. Saya mohon, ambillah kembali. Saya tidak dapat hidup dengan dia." Tuhan menjawab, "Kamu juga tidak dapat hidup tanpa dia." Bingung dan putus asa, pria itu berkata, "Benar Tuhan, rasanya saya tidak dapat hidup dengan dia, tetapi saya juga tidak dapat hidup tanpa dia." Coba sekarang kita bersama-sama gali, kita refleksikan, kita lihat kembali cerita tadi. Cerita tadi mengisahkan tentang penciptaan laki-laki dan perempuan. Menurut cerita tadi, bahwa laki-laki diciptakan dari batang kayu, banyak urat dan mata kayunya. Kemudian diciptakanlah laki-laki yang pertama kuat, kokoh, tegap, dan perkasa. Sedangkan yang perempuan diciptakan dari daun dan bunga, maka terciptalah wanita pertama yang cantik, lemah lembut perilakunya, dan halus bahasanya. Para siswa, penggambaran mengenai laki-laki yang diciptakan dari batang kayu, dari kayu yang banyak urat dan mata kayunya ini, mau menggambarkan betapa laki-laki itu dikonotasikan dengan orang yang kuat, kokoh, tegap, dan perkasa. Nah, dari aspek fisik, memang laki-laki itu cenderung kuat, kokoh, tegap, dan perkasa. Sedangkan perempuan itu identik dengan lemah lembut, halus, dan cantik. Nah, ini kenyataan, ini juga cara pandang yang banyak dipahami oleh banyak orang. Tetapi mungkin perlu kita lihat bersama, mungkin ada maksud yang bisa kita gali. Mengapa laki-laki itu digambarkan dengan pribadi yang kuat,
kokoh, tegap, dan perkasa. Sedangkan perempuan itu diciptakan sebagai pribadi yang lemah lembut dan halus bahasanya. Nah, ini tentu ada maksudnya bahwa laki-laki dan perempuan itu mestinya saling melengkapi satu terhadap yang lain. Tetapi juga bisa diartikan bahwa kecenderungan dalam banyak budaya bahwa laki-laki itu cenderung bekerja pada sektor-sektor yang membutuhkan tenaga yang kuat. Ya. Sedangkan perempuan cenderung pada sektor-sektor yang ketelitian, membutuhkan kejelian, membutuhkan estetika, kelemah lembutan. Mungkin bisa kita artikan semacam itu. Terkait dengan pembahasan kita mengenai aku bangga sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Kalau laki-laki secara fisik dikonotasikan sebagai pribadi yang kuat, kokoh, tegap, perkasa, berotot karena diciptakan dari pohon yang banyak urat dan mata kayunya. Lalu di mana letak kebanggaan kita sebagai seorang laki-laki? Apakah karena kekuatan, apakah karena kekokohan, ataukah karena ketegapan, keperkasaan itu yang mestinya menjadi kebanggaan kita? Demikian juga dengan perempuan. Apakah dengan kelembutan yang dimiliki, yang suka berbicara atau mempersoalkan hal-hal yang kecil, berbicara tanpa henti, bahkan mungkin juga dikonotasikan sebagai yang cengeng dan sebagainya itu karena perasaan yang halus lalu mudah mencurahkan air mata dan sebagainya semacam itu yang perlu dibanggakan. Saya kira bukan hal-hal semacam itu. Apalagi ketika laki-laki yang kuat, kokoh, tegap, perkasa itu lalu menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Untuk menguasai orang lain. Tentu bukan hal ini yang dimaksudkan. Bagaimanakah kekokohan, kekuatan, ketegapan, keperkasaan itu bermanfaat baik bagi orang lain? Itu yang mestinya menjadikan kita bangga. Demikian pula yang perempuan. Seandainya kita menggunakan kecengengan kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk pemenuhan kemauan sendiri, atau dengan banyaknya sering dikonotasikan sebagai pribadi yang banyak ngomong, ngurusi hal-hal yang kecil dan sebagainya itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, tentunya itu bukan yang dimaksud kebanggaan seperti itu. Tetapi bagaimana kelemah lembutan, banyaknya berbicara itu, kemudian juga aspek ketelitian yang dimiliki itu bersinergi dengan kekuatan, ketegapan, kekokohan itu demi kebahagiaan bersama. Nah, disinilah menjadi kebanggaan bagi kita. Kalau laki-laki yang kuat, kokoh, tegap, perkasa, berotot tadi, itu lalu memiliki makna yang positif. Misalnya, melindungi orang yang mengalami penderitaan karena kelemahan yang dialami. Atau dipergunakan untuk bekerja dengan tenaga yang cukup, dengan kekuatan yang cukup itu demi kehidupan bersama. Saya kira kebanggaan menjadi lebih positif daripada sekedar bangga menunjukkan otot yang besar, suara yang besar, yang ketegapan dengan memperlihatkan otot-otot yang besar itu untuk menakut-nakuti orang lain.
Nah, ini tentu yang perlu kita refleksi dalam kehidupan kita sendiri. Demikian juga yang perempuan yang memiliki kemampuan untuk berbicara banyak tak henti-hentinya seperti tadi misalnya, seperti itu, tetapi hanya untuk mempengaruhi orang lain demi kepentingan dirinya sendiri, ini tentu bukan sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Mengapa demikian? Karena banyak orang dikagumi dan dibanggakan bukan semata-mata karena kecantikan atau kegantengannya, melainkan karena sikap dan karakter serta perbuatan baiknya. Itu yang dikagumi, itu yang dibanggakan. Sekalipun ia cantik atau ganteng melebihi bintang film, tetapi bila ia pribadi yang sombong dan suka memfitnah misalnya, siapa yang akan menyukai dia? Sekalipun ia cantik atau ganteng, tetapi bila dia sering berbohong, siapa yang akan menyukainya? Tetapi sebaliknya, sekalipun ia berwajah biasa-biasa saja, tidak memiliki otot yang besar, tidak memiliki ketegapan tubuh, tetapi ia sopan dan senang menolong, pastilah ia disukai banyak orang. Sekalipun ia tidak terlalu pandai, tetapi jujur dan taat beribadat misalnya, pastilah banyak orang menyukainya. Bila demikian, mau menjadi perempuan atau laki-laki yang seperti apa agar kita dapat menjadi kebanggaan teman-teman, kebanggaan guru, kebanggaan orang tua, dan mungkin juga banyak orang lain yang melihat kita. Kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan, yakni supaya melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan bersifat komplementer, saling melengkapi. Tadi kalau laki-laki kuat, berotot dan sebagainya, sedangkan yang perempuan lemah lembut dan sebagainya, itu menjadi pelengkap yang baik. Coba bayangkan kalau masing-masing itu semua kuat, keras dan sebagainya. Keras sama keras akan bertemu pasti akan pecah. Nah, itu mengibaratkannya seperti itu. Jadi harapannya bahwa kita bisa membangun kerjasama sehingga kita menjadi kehidupan menjadi yang lebih baik. Pada pertemuan yang akan datang nanti akan kita bahas bersama mengenai bagaimana kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Nah, mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan. Dan sebaliknya, perempuan tidak dapat hidup tanpa laki-laki. Artinya apa? Bahwa manusia ada di dunia ini tidak mungkin kalau tidak ada laki-laki dan perempuan. Itu. Jadi kita di dunia ada karena ada laki-laki dan perempuan. Kalau hanya ada perempuan tok nggak pernah akan ada keturunan. Kalau hanya ada laki-laki saja nggak akan mungkin terjadi adanya generasi berikutnya. Maka benar kalau tadi dalam cerita tadi dikatakan, benar Tuhan, rasanya saya tidak dapat hidup dengan dia, tetapi saya juga tidak dapat hidup tanpa dia. Ini artinya melambangkan bahwa sekalipun dalam banyak aspek mungkin saling kadang-kadang terjadi perselisihan antara laki-laki dengan perempuan, tetapi dalam banyak aspek pula bahwa laki-laki dan perempuan itu untuk membangun hidup yang lebih baik adalah saling melengkapi. Ini yang perlu dibanggakan dari kita, jadi bukan karena kekuatan otot kita yang kita banggakan, tetapi bagaimana kekuatan otot kita, kelemah lembutan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Itu yang dibanggakan dari kita. Kita kemarin sudah berbicara tentang bagaimana tugas perutusan kita sebagai citra Allah. Tolong diingat kembali, apa tugas perutusan kita sebagai pribadi yang diciptakan sebagai citra Allah? Kita menampakkan wajah dan kepribadian Allah. Tentu dalam konteks iman Kristiani,
bahwa Allah kita adalah Allah yang penyayang, Allah penuh kasih. Bukan Allah pendendam, bukan Allah yang gila hormat. Nah, sehingga Allah yang gila hormat tadi ya harus dihormati dengan diperjuangkan oleh manusia yang lain. Meskipun bukan berarti kalau kita tidak menghormati keberadaan Allah, bukan itu. Tapi kita sebagai pribadi yang diciptakan secitra dengan Allah, maka kita perlu menampakkan wajah dan kepribadian Allah. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, bukan Allah pendendam, bukan Allah penghancur. Itu yang perlu kita pahami bersama. Ya, maka keberadaan laki-laki dan perempuan akan menjadi lebih bermanfaat seandainya kita saling melengkapi satu dengan yang lain sesuai dengan harapan kisah penciptaan atau kitab Kejadian yang kita punya dalam Alkitab kita. Para siswa, demikian pembahasan kita mengenai bangga diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, kiranya baik Anda bisa menyelesaikan tugas berikut. Nah, tugas berikut, sebelum Anda menyelesaikan tugas berikut, terlebih dahulu silahkan perhatikan film yang nanti akan saya putarkan. Nah, berdasarkan film tersebut, jelaskan apa alasan Allah menciptakan perempuan. Yang kedua, apa pandangan berdasarkan film tadi keberadaan perempuan dan laki-laki. Bagaimana pandangannya berdasarkan film tadi. Film yang nanti akan kalian lihat itu berdasarkan kitab Kejadian, ya. Itu apa pandangan keberadaan perempuan dan laki-laki? Coba Anda jelaskan. Lalu yang ketiga, apa yang dikehendaki Allah sehubungan dengan keberadaan perempuan dan laki-laki? Jelaskan. Demikian ini tugasnya, tolong diselesaikan lalu bisa dikumpulkan pada waktunya. Selamat belajar, selamat menyelesaikan tugas. Berikut film yang dimaksud. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama adalah Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, pohon... Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama adalah Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan